Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah wa may yudlil famay yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windrini Yuliani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai wanita ahli surga. Yang pertama, tentu setiap insan tentunya mendambakan kenikmatan yang paling tinggi dan paling abadi. Kenikmatan itu adalah surga. Di dalamnya terdapat bejana-bejana dari emas dan perak, istana yang megah dengan dihiasi beragam permata, dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik oleh hati. Baik teman-teman, di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan kenikmatan-kenikmatan surga. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 15 yang artinya, apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rob mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Di dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 22 yang artinya, dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Selanjutnya juga ada dalam surat Ar-Rahman ayat 56. Dan di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka. Penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Selanjutnya, apa ciri-ciri wanita surga? Tentunya setiap wanita muslimah ingin menjadi ahli surga. Pada hakikatnya, wanita ahli surga adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita lihat apa sih ciri-ciri wanita ahli surga. Nah, sini insya Allah saya akan memaparkan beberapa ciri-ciri wanita ahli surga. Yang pertama tentunya bertakwa. Yang kedua, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Misalnya nih, kita mendapati sesuatu yang tidak kita suka, berupa ujian hidup atau jalan hidup. Kita diberikan jodoh misalnya nih ya, kita diberikan jodoh sama Allah tuh yang gak kita suka tuh, padahal Allah tuh tahu itu yang terbaik. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dari sini kita mengetahui bahwa setiap takdir yang Allah berikan itu insya Allah adalah sesuatu yang terbaik buat kita ya teman-teman. Yang keempat yaitu ihsan teman-teman, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan Allah itu lihat kita, padahal sebenarnya Allah tuh kan lihat kita, tapi kita kan gak bisa lihat Allah ya teman-teman. Seperti misalnya nih, kalau misalkan kita melakukan sesuatu, kita tuh gak bisa lihat Allah, tapi kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan saat itu dan setiap hari itu disaksikan ya oleh Allah ya teman-teman. Lalu selanjutnya, gemar membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya, berzikir mengingat Allah ketika sendiri atau bersama banyak orang, dan berdoa kepada Allah semata. Yang selanjutnya, menghidupkan amar ma'ruf dan nahi mungkar pada keluarga dan masyarakat, seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Saya akan sedikit membahas tentang nahi mungkar ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Para salaf mengatakan telah disepakati bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib bagi insan. Namun wajibnya adalah fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah adalah jika sebagian telah memenuhi kewajiban ini, maka yang lain gugur kewajibannya. Lalu selanjutnya juga
ciri-ciri wanita ahli surga yang selanjutnya yaitu menyambung tali silaturahmi. Yang selanjutnya berinfak, lalu adil dalam segala hal, menjaga lisannya, menepati janji, dan berbakti kepada orang tua. Baik teman-teman, saya ingin sedikit mengulas ya apa yang dimaksud dengan menjaga lisan. Seperti yang kita tahu, kita semua adalah perempuan. Dimana perempuan yang saya rasakan sendiri sulit sekali ya menjaga lisan. Seperti contohnya ghibah yang sudah tidak aneh di kalangan para wanita. Jadi saya akan menjelaskan, tapi ada hadis yang menjelaskan tentang ghibah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau berkata, ghibah ialah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang tidak dia suka. Ada yang menyahut, bagaimana apabila yang saya bicarakan itu benar-benar ada padanya? Beliau menjawab, bila demikian itu, berarti kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Sedangkan bila apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, berarti kamu telah berdusta atas dirinya. Begitu ya teman-teman. Sekarang saya akan membahas tentang wanita yang sulit masuk surga. Jadi selain ada wanita yang mudah sekali masuk surga dan wanita ahli surga dengan ciri-cirinya, ada juga wanita yang sulit masuk surga. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih wanita yang sulit masuk surga. Yang pertama, enggan taat pada suami. Itu bila kalian sudah menikah ya teman-teman, sudah jelas. Kalau misalkan belum nikah, tidak mungkin enggan taat pada suami ya. Yang kedua, kurang bersyukur pada pemberian suami. Yang ketiga, wanita yang menyemir rambutnya khususnya dengan warna hitam. Jadi saya menjelaskan bahwa sebagai perempuan, dalam aturan Islam sendiri, perempuan tidak boleh mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Lalu yang selanjutnya, wanita yang meminta cerai tanpa ada suatu alasan atau uzur syar'i. Selanjutnya, wanita yang mengaku keturunan orang lain, lalu wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Nah, saya juga di sini akan menjelaskan teman-teman, mengulas sedikit tentang wanita yang meminta cerai tanpa suatu alasan atau uzur syar'i. Kenapa sih nggak boleh wanita yang minta cerai tanpa alasan syar'i kepada suaminya? Dijelaskan juga dalam hadis, wanita mana saja yang meminta perceraian kepada suaminya, maka haram baginya mencium bau surga. Akan tetapi, sebuah gugatan cerai dapat disahkan oleh agama bila ada alasan syar'i. Nah, alasan syar'i itu bisa jadi seperti kurangnya agama dari suami, umpamanya tidak sholat atau tidak puasa. Akhlak buruk pada suami juga yang misalnya seperti bertindak sewenang-wenang hingga menyebabkan sang istri sangat tertekan, sehingga dibolehkanlah perceraian atau istri meminta cerai kepada suaminya. Begitu teman-teman. Selanjutnya, semudah itukah wanita masuk surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, menjaga kemaluan dari zina, dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Jadi sebenarnya sesulit apapun masuk surga, atau ada wanita-wanita yang memang sulit masuk surga seperti yang tadi sudah disebutkan. Ada juga 4 cara teman-teman ya, bagaimana kita masuk surga dengan mudah. Nah, yang tadi saya sebutkan yaitu sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari zina, dan taat kepada suaminya. Dan yang terakhir, insya Allah saya akan menyebutkan 4 wanita pemuka surga. Yang pertama, Maryam binti Imran. Seperti yang kita tahu, Maryam binti Imran adalah ibunda dari Nabi Isa. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, yaitu putri bungsu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah binti Khuwailid. Dan yang terakhir, Asia ini adalah istri Fir'aun, yaitu raja dari Mesir yang sangat angkuh dan tidak mau taat kepada Allah. Begitu teman-teman, sedikit pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang sesi terakhir dari kita yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman jika memiliki pertanyaan mengenai tentang wanita ahli surga itu bagaimana. Saya mau bertanya, boleh? Siapa wanita pertama yang masuk surga? Baik, terima kasih untuk Tenenti pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi satu prinsip yang perlu
kita tanamkan dalam benak kita bahwa masalah surga, neraka, apapun yang terjadi di hari kiamat, serta masalah apapun yang berkaitan dengan masa depan adalah masalah yang gaib. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai dengan 27. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali pada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Jadi sebenarnya tuh mengenai tentang kabar-kabar yang tentang Butiah itu yang perempuan nomor 1 itu yang pertama kali masuk surga itu sebenarnya tidak ada. Karena siapapun itu yang tahu tentang neraka surga itu tidak ada yang tahu, karena surga dan neraka adalah hal-hal yang gaib. Jadi untuk pertanyaan yang mengenai dengan siapa sih perempuan yang masuk surga pertama kali itu kita tidak tahu jawabannya. Jadi hanya Allah yang tahu, Allah Ta'ala. Silakan untuk para jemaah yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih di neraka itu kebanyakannya itu dari kaum perempuan? Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab kenapa sih perempuan banyak yang masuk neraka ya. Jadi sebenarnya tuh perempuan itu mayoritas masuk neraka karena kekufuran. Tapi bukan berarti kufur kepada Allah ya dalam hal ini tuh, karena kita bahas tentang wanita. Jadi kekufuran kepada suami, maksudnya kekufuran kepada suami itu jadi mengkufuri kebaikan suami seperti yang sudah tadi saya jelaskan di materi saya. Jadi maksudnya tuh nggak ke Allah gitu, jadi membangkang kepada suami. Pokoknya tuh kenapa sih banyak yang masuk neraka itu ya karena itu. Baik, terima kasih untuk para jemaah yang saya hormati. Terima kasih telah mengisi waktu luangnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.